Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan atau kajian kita dari tafsir surah An-Nisa ayat yang ke-29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian makan harta kalian atau harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali melalui perdagangan yang didasari saling ridho di antara kalian, dan janganlah kalian membunuh diri kalian. Sungguhnya Allah SWT sangat sayang kepada kalian. Kaum muslimin dan kaum muslimat dirahmati oleh Allah SWT, dalam ayat yang mulia ini Allah SWT memanggil kita orang-orang beriman. Wahai orang-orang beriman. Kemudian Allah mengatakan, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian makan harta kalian atau harta di antara kalian itu dengan cara yang batil. Maknanya adalah disebutkan oleh para ulama, yaitu janganlah makan harta orang lain ya dengan cara yang batil, dengan cara yang dilarang oleh Allah SWT, baik itu berupa merampok, mencuri, atau memakan harta orang lain dengan cara riba, berjudi, ataupun dengan melakukan hal-hal yang melanggar syariat, mengurangi timbangan, menipu dan sebagainya. Maka ini masuk dalam makna ayat, masuk dalam larangan ayat surah An-Nisa ayat yang ke-29 ini. Allah SWT melarang kita untuk makan harta dengan cara yang batil, cara yang dilarang oleh syariat, yang batil menurut syariat, yaitu dengan memakan harta dengan cara yang dilarang oleh Allah SWT, baik itu dengan mencuri, yang merampas, dengan riba, judi dan sebagainya. Ini dilarang. Termasuk makna ayat ini juga disebutkan oleh para ulama adalah bahwasanya seorang juga tidak dibolehkan membelanjakan hartanya secara israf atau tabdzir, yaitu berlebihan. Dan ini juga termasuk makan harta dengan cara yang batil, di mana Allah SWT memberikan rezeki kepada kita, maka hendaknya kita gunakan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT.
Maka Islam melarang memakan harta dengan cara yang batil, yaitu secara al-kasbu, secara cara mendapatkannya, cara mendapatkan harta tersebut dengan cara yang dilarang oleh syariat. Kemudian Allah memberikan istithna atau pengecualian, illa an takuna tijaratan an taradim minkum, kecuali dalam bentuk jual beli yang didasari dengan saling suka sama suka atau ridho dari kedua belah pihak, yaitu antara pembeli dan penjual, ada ridho. Ini menunjukkan bahwasanya Islam ketika melarang suatu pekerjaan, suatu perbuatan, Allah SWT memberikan ganti. Allah SWT melarang kita dari transaksi riba, judi, menipu, melakukan gharar, kezaliman. Maka Allah ganti dengan mensyariatkan jual beli. Begitu juga Allah SWT misalnya melarang kita dari perbuatan zina, maka Allah SWT mensyariatkan untuk menikah. Dan begitu seterusnya. Ini menunjukkan bahwasanya syariat Islam adalah syariat yang mulia, yang sempurna. Ketika Allah SWT dan Rasulnya melarang dari suatu perbuatan, maka Allah carikan ganti yang lebih baik. Allah SWT melarang kita dari cara mendapatkan harta yang batil, yang tidak baik, dengan cara riba misalnya. Ini cara yang terlarang, dengan kita mengambil atau memanfaatkan kelemahan seseorang ataupun keadaan seorang yang dalam keadaan sempit dan sebagainya, atau berjudi, atau menipu, mengurangi timbangan dan seterusnya. Ini semua bentuk cara-cara mengambil harta atau memperoleh harta dengan cara yang batil atau tidak baik. Maka Allah menggantinya, membolehkan dengan jual beli. Ya, jual beli yang didasari dengan taradin, yaitu saling suka sama suka antara pembeli dan penjual, itu saling ridho. Maka ini yang diperintahkan. Kemudian Allah SWT mengatakan, wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Ayat ini juga mengandung makna dan pengertian bahwasanya kita dilarang membunuh diri kita sendiri, yaitu bunuh diri, karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan, man qatala nafsahu bi syai'in udziba bihi yaumil qiyamah. Hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi mengatakan, siapa yang membunuh dirinya sendiri dengan sesuatu, maka dia akan disiksa dengan sesuatu itu nanti di akhirat. Dan juga dalam riwayat yang lain, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qatala nafsahu bi hadidatin fahadidatuhu fi yadihi yaja'u biha batnuhu yawmal qiyamah fi nari jahannam khalidan wa khaladan fiha abada. Wa man qatala nafsahu bi summin fasummuhu fi yadihi yatasahahu fi nari jahannam khalidan wa khaladan fiha abada. Wa man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa mutaraddin fi nari jahannam khalidan abadan. Nabi SAW mengatakan, siapa yang bunuh dirinya dengan besi, maka besi itu ada di tangannya, kemudian nanti dia akan di hari kiamat, dia akan membelah perutnya sendiri dengan besi itu, sebagaimana dia membunuh dirinya di dunia ini. Itu juga seorang yang dia minum racun, yang bunuh dirinya dengan minum racun, maka dia akan melakukan itu juga nanti di akhirat, di neraka jahanam. Dan siapa yang dia membunuh dirinya dengan cara melemparkan dirinya dari gunung, dari bukit,
dari tempat yang tinggi, maka dia juga akan melakukan itu nanti di neraka jahanam, na'udzubillah. Maka Allah SWT melarang kita dari membunuh diri kita sendiri. Termasuk di sini juga wala taqtulu anfusakum. Allah melarang kita dari membunuh diri kita, termasuk juga membunuh orang lain. Karena membunuh orang lain ini sebenarnya juga termasuk membunuh diri kita sendiri. Kenapa? Karena seorang ketika dia membunuh orang lain, dia akan dikisos. Seorang yang membunuh orang lain dengan sengaja dalam Islam, maka dia akan dikisos. Berarti dia juga membunuh dirinya sendiri. Maka membunuh orang lain ini termasuk dosa besar. Allah SWT mengatakan, "Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha." Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Maka ini dosa besar. Termasuk juga nanti Nabi SAW menyebutkan bahwasanya di antara 7 dosa besar adalah membunuh. Maka masuk dalam ayat ini wala taqtulu anfusakum, membunuh diri sendiri atau membunuh orang lain. Allah katakan innallaha kana bikum rahiman. Sungguhnya Allah SWT yang sangat sayang kepada kalian. Allah SWT rahim. Allah SWT ya sangat sayang kepada manusia. Maka ayat ini, ayat yang ke-29 dari surah An-Nisa ini, pertama menjadi dalil bagi para ulama dalam hal jual beli, di mana para ulama menjadikan ayat ini menjadi dasar dihalalkannya jual beli, di mana Allah SWT tadi mengatakan illa an takuna tijaratan antarad minkum, yaitu kecuali jual beli yang didasari dengan ridho antara kedua belah pihak. Maka ayat ini menjadi dalil dibolehkannya jual beli. Dan juga ayat ini disebutkan oleh para fuqaha ahli fikih bahwasanya dalam ayat ini juga menjadi dalil bahwasanya jual beli itu syaratnya adalah, salah satu syarat jual beli adalah at-taradi bainal bai' wal mushtari, artinya ridho antara kedua belah pihak, antara pembeli dan penjual, ada taradi. Maka tidak boleh atau tidak sah jual beli yang di situ ada keterpaksaan. Unsur keterpaksaan ini tidak dibolehkan. Dalam hal jual beli atau syarat jual beli, dianggap sah jual beli itu kalau kedua belah pihak itu ridho, tidak ada paksaan atau tidak ada yang terpaksa di antara salah satu dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli. Kemudian juga Allah SWT melarang dalam ayat ini untuk membunuh diri kita. Ini ya, pelajaran dari ayat ini bagaimana Allah SWT melarang kita membunuh diri kita sendiri. Dalam ayat lain Allah katakan wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Dalam surah Al-Baqarah Allah katakan, janganlah kalian melemparkan diri kalian kepada kebinasaan. Allah SWT telah menciptakan kita. Maka jiwa kita, jasad kita itu milik Allah SWT. Maka tidak boleh kita semena-mena terhadap diri kita sendiri, karena itu adalah ciptaan Allah. Tangan kita, kaki kita, mata kita, badan kita seluruhnya milik Allah SWT. Maka tidak boleh kita membunuh diri kita sendiri, karena ini adalah ciptaan Allah SWT. Dan Allah SWT mengakhiri dalam ayat ini mengatakan bahwasanya Allah SWT rahim, yaitu maha penyayang kepada hambanya. Kemudian ayat selanjutnya, ayat yang ke-30, Allah SWT katakan wa man yaf'al dzalika 'udwanan wa dzulman fasawfa nuslihi nar wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Dan siapa yang melakukan hal tersebut secara udwan, secara didasari dengan permusuhan, wa dzulman, dan kezaliman, maka Allah SWT akan memasukkan dia ke dalam neraka, dan itu sangat mudah bagi Allah SWT. Yaitu siapa yang melakukan hal ini, yang melakukan hal tersebut, apa itu? Yang disebutkan dalam ayat sebelumnya, yaitu mencari harta, mendapatkan harta dengan cara yang diharamkan oleh Allah SWT. Siapa yang melakukan hal tersebut, yaitu makan riba, berjudi dan sebagainya,
atau membunuh. Wa may yaf'al dzalika, siapa yang melakukan itu secara udwan, secara melakukan hal itu didasari dengan permusuhan ketika dia membunuh orang lain, atau zulman, menzalimi orang lain dengan memakan harta orang lain tanpa ada dibenarkan dari syariat, maka kata Allah SWT, fasawfa nuslihi nar, maka Allah SWT akan memasukkan orang tersebut ke dalam neraka. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasir, dan hal itu sangat mudah bagi Allah SWT. Kemudian ayat yang ke-31 Allah katakan, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kalau seandainya kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang dari hal tersebut, dari dosa-dosa tersebut, maka Allah SWT akan mengampuni kesalahan-kesalahan kalian, itu dosa-dosa kecil, dan akan kami masukkan ke dalam tempat yang mulia, itu surga Allah SWT. Kaum muslimin dan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT, Allah katakan kalau kalian menjauhi dosa-dosa besar, maka Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran bahwasanya dosa itu ada dua, dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar, kabair. Allah katakan kalau seandainya kalian menjauhi dosa-dosa yang besar, dan di antara dosa besar itu ada isyarat dari ayat sebelumnya, itu di antaranya membunuh, makan harta orang lain secara zalim, baik itu dengan riba, dengan cara judi, merampok, mencuri dan sebagainya. Ini termasuk dosa besar. Maka kalau kita menjauhi dosa besar ini, Allah SWT akan mengampuni dosa-dosa kecil. Sayyiat di sini dosa-dosa kecil. Dan Allah SWT akan masukkan kita ke dalam surganya, tempat yang mulia. Maka dosa besar ini menunjukkan bahwasanya dosa itu bertingkat. Dosa besar, ada dosa kecil, dan ada dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ijtanibu as-sab'a al-mubiqat, jauhi oleh kalian 7 dosa besar yang menghancurkan, 7 perkara yang membinasakan, itu 7 dosa besar. Qila ya Rasulullah wa ma hunna, dikatakan kepada Rasul, apa itu wahai Rasul? Qala asyirku billah, ini yang pertama, yaitu syirik kepada Allah SWT. Ini dosa paling besar, dosa besar paling besar, syirik kepada Allah SWT, menyekutukan Allah SWT, menyembah kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah, takut kepada selain Allah. Ini dosa besar, syirik, yang seorang kalau meninggal dalam keadaan tersebut, naudzubillah, tidak diampuni oleh Allah SWT selama-lamanya. Kemudian yang kedua, waqatlun nafs allati harramallahu illa bil haqq, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang hak. Ini termasuk dalam ayat tadi, ayat yang ke-29, wala taqtulu anfusakum, jangan membunuh diri kalian. Maka membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah SWT, yaitu jiwa yang diharamkan siapa? Orang mukmin. Ini termasuk yang diharamkan oleh Allah SWT. Maka tidak boleh seorang yang membunuh saudaranya sama mukmin, karena ini termasuk dosa besar. Kemudian wasihru, yaitu sihir, ini termasuk dosa besar. Kemudian wa aklur riba, dan juga makan riba. Makan riba ini termasuk dosa besar. Maka Nabi melaknat orang yang makan riba. La'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi, kata Nabi, wa hum sawa, kata Nabi SAW. Allah SWT melaknat orang yang beri riba, orang yang makan riba, penulisnya dan 2 orang saksinya. Mereka semua sama dalam hal dosa, semuanya mendapatkan dosa. Wa aklu malil yatim, yaitu makan harta anak yatim. Dan ini sudah disebutkan di awal surah An-Nisa, sudah kita jelaskan bahwasanya ini makan harta anak yatim termasuk dosa besar. Wa tawalli yaumaz zahfi, yaitu lari dari medan perang, ini termasuk dosa besar.
wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat, dan menuduh wanita-wanita baik yang menjaga kehormatan dirinya. Ini termasuk dosa besar. Ini 7 dosa besar disebutkan oleh Nabi SAW yang disuruh kita oleh Nabi SAW untuk menjauhinya. Dan Allah SWT juga menyuruh. Nabi tadi mengatakan ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhi oleh kalian 7 perkara yang membinasakan, 7 dosa besar. Allah tadi menyebutkan dalam surah Nisa ayat 31, in tajtanibu kaba'ir, kalau kalian menjauhi dosa-dosa besar, maka Allah SWT akan mengampuni dosa kecil. Maka ini dosa-dosa besar. Dan dosa besar apakah hanya 7 saja? Abdullah bin Abbas mengatakan dalam perkataan beliau yang sangat masyhur, beliau mengatakan ketika ditanya tentang dosa besar, ya, mas sabu al-kabair, apa saja dosa besar yang 7? Abdullah bin Abbas mengatakan hiya ila sab'ina aqrabu minha ila sab'in, yaitu dia dosa besar itu lebih dekat kepada 70 daripada kepada 7 perkara. Maksudnya apa? Dosa besar itu ada lebih kurang, kata Ibnu Abbas, 70. Dan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala telah menulis ya, salah satu kitab yang masyhur, yaitu kitab Al-Kabair, di mana dalam kitab tersebut beliau menjelaskan atau menyebutkan dosa-dosa besar yang jumlahnya lebih kurang 70, ya, dosa-dosa besar. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan ya, dosa-dosa besar itu lebih kurang hampir 70. Dan para ulama menyebutkan apa yang maksud dosa besar itu, apa pengertiannya. Abdullah bin Abbas sendiri menyebutkan ya, ketika menyebutkan ayat ini, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, kata Abdullah bin Abbas, al-kabair kullu dhanbin khatamahu Allah binari au ghadabin au la'nah au adzab. Ini katakan dengan dosa besar itu adalah setiap dosa yang Allah berikan peringatan kepadanya atau ancaman dengan neraka atau kemurkaan atau dengan laknat atau azab, itu dosa besar. Maka setiap dosa yang kalau kita baca dalam Al-Quran, kita baca dalam hadis Nabi SAW, di situ ada ancaman dari Allah SWT. Siapa yang melakukan dosa ini, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka, atau dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah, atau dia akan mendapatkan laknat Allah atau azab Allah, dan seterusnya. Maka ini termasuk dosa besar. Maka ini ya, yang disebutkan oleh para ulama, ini perkataan ya, Abdullah bin Abbas dan juga yang lainnya menyebutkan tentang makna dari dosa besar. Maka di sini ayat ini menjelaskan kepada kita, kalau kita menjauhi dosa-dosa besar, maka Allah SWT mengatakan nukaffir ankum sayyi'atikum, maka kami akan mengampuni, menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian, itu dosa-dosa kecil. Wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan Allah SWT akan memasukkan kalian ke dalam tempat yang mulia, yaitu surganya. Dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya seperti tadi, dosa itu bertingkat. Kemudian ada dosa besar, ada dosa yang paling besar, ada dosa kecil. Kemudian kalau kita menjauhi dosa-dosa besar, maka Allah SWT akan mengampuni dosa-dosa kita yang kecil. Dan juga para ulama mengatakan la kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al israr. Maksudnya tidak ada dosa besar kalau seorang ketika melakukan atau setelah melakukan dosa itu kemudian dia bertaubat kepada Allah, istighfar, maka dosa itu akan diampuni oleh Allah. Walaupun itu dosa besar, tapi seorang ketika dia melakukan dosa itu, setelah dia melakukan itu dia bertaubat kepada Allah, memperbanyak istighfar, maka akan diampuni oleh Allah SWT. Tapi sebaliknya, tidak ada dianggap dosa kecil, kecuali seorang ketika dia atau seorang selalu melakukannya, terus-menerus melakukannya, kecuali dosa itu bisa menjadi besar. Maka ketika dikatakan ini ada dosa besar, ini dosa kecil, bukan berarti kita
menganggap remeh dosa kecil, kemudian mengatakan, wah saya melakukan dosa ini dosa kecil. Tapi para ulama mengatakan hendaknya kita bukan melihat ini dosa besar atau dosa kecil, karena kalau dosa kecil terus menerus dilakukan itu akan menjadi besar. Tapi yang dilihat adalah kepada siapa kita berdosa, yaitu kepada Allah SWT yang menciptakan kita, yang telah memberikan kepada kita rezeki, yang memberikan kepada kita hidayah, petunjuk. Maka tidak layak kita melakukan dosa besar. Termasuk dosa besar ini adalah meninggalkan perintah Allah. Meninggalkan perintah Allah SWT yang wajib, meninggalkan sholat yang 5 waktu, ini termasuk dosa besar. Meninggalkan puasa tanpa udzur yang syar'i, termasuk dosa besar. Meninggalkan membayar zakat sedangkan dia mampu, termasuk dosa besar. Meninggalkan dia melakukan ibadah haji atau umrah sedangkan dia mampu, maka ini termasuk dosa-dosa besar. Maka dosa besar itu adalah suatu hal yang mesti kita jauhi, dan kita berharap dengan kita menjauhi dosa besar tersebut, maka Allah SWT akan mengampuni dosa-dosa kita. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, ini pembahasan kita pada malam hari ini 3 ayat dari surah An-Nisa, yaitu ayat yang ke-29 yang melarang kita untuk melakukan perbuatan atau mengambil atau memperoleh harta dengan cara yang diharamkan oleh Allah SWT, baik itu riba, judi, ataupun cara yang lainnya. Kemudian dibolehkannya kita untuk melakukan jual beli. Kemudian juga Allah SWT melarang kita dari membunuh diri kita sendiri, dan Allah SWT sangat sayang kepada kita. Kemudian siapa yang melakukan dosa-dosa tersebut, maka Allah SWT akan masukkan dia ke dalam neraka. Kemudian kalau seandainya kita menjauhkan diri dari dosa besar, dosa besar yang tadi sudah disebutkan, dosa-dosa yang dikatakan dosa besar adalah setiap dosa yang Allah berikan peringatan dengan neraka, dengan kemarahannya, dengan laknat dan azab Allah SWT, maka itu dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas mengatakan jumlahnya lebih dekat kepada 70 sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Kabair. Seorang yang dia selalu menjaga dirinya dari dosa besar dan tidak terus menerus melakukan dosa kecil, maka Allah SWT akan mengampuni dia dan masukkan dia ke dalam surganya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, di sini ada pertanyaan ya. Ana mau bertanya, bagaimana cara kita menyikapi sikap keras orang tua kita saat kita kasih tahu suatu hal yang salah dilakukan, seperti mendoa mau puasa ya, mendoa kubur dengan tata cara doa yang menjadi ada istiadat dari moyang yang bukan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya suatu hal yang perlu kita pahami bersama, bahwasanya dalam hal ibadah kita harus mengikuti syariat Rasulullah SAW. Baik itu sifatnya ibadah mahdhah ataupun tidak. Dalam hal ini doa, berdoa kepada Allah SWT itu adalah termasuk ibadah. Maka hendaknya kita melakukan itu sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Baik itu lafadznya, kita berdoa sesuai dengan lafaz yang diajarkan oleh Nabi, doa-doa yang ma'thur, atau boleh kita dengan doa yang lain dengan dari diri kita kalau itu doa masalah, ini dibolehkan. Atau yang berkaitan dengan waktu, tata cara, itu juga yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tidak kita mengkhususkan suatu waktu kecuali yang dikhususkan oleh Nabi SAW, atau tempat tertentu, satu tempat apa itu yang di sini sebutkan dari kuburan dan sebagainya. Ini
kita hendaknya melakukan hal-hal yang diajarkan itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau kita masuk kuburan, misalnya memang diajarkan oleh Nabi untuk baca doa yang diajarkan oleh Nabi ketika kita masuk dalam kuburan, area kuburan, yaitu Assalamualaikum ya ahla diyar ya minal mu'minin wal mu'minat, as'alullah lana walakum al-afiyah wa inna insyaallah bikum lahiqun, dan seterusnya. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi misalnya. Maka doa adalah ibadah. Kita mesti mengikuti tata cara yang diajarkan oleh Nabi, waktu-waktunya ada juga. Ya. Adapun mengkhususkan suatu waktu atau tempat yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW, maka tentunya itu dilarang. Lalu bagaimana kita bisa menyikapi dalam hal ini orang tua kita? Tentunya kita menyikapinya dengan cara yang baik. Menyikapi orang tua kita dengan cara yang baik, menjelaskannya dengan cara yang baik. Menjelaskan bahwasanya doa termasuk ibadah, kemudian tentunya doa itu harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka menyampaikan kepada orang tua itu dengan cara yang baik. Ya, kalau misalnya hari ini belum diterima, tidak apa-apa, kita tidak boleh memaksakan apa yang kita sampaikan, tapi hendaknya kita bersabar. Mungkin akan diterima minggu depan, bulan depan, tahun depan, dan seterusnya. Kita menyampaikan dengan cara yang baik, dan kemudian kita selalu untuk mendoakan orang tua ya, agar orang tua mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Ya, wallahu ta'ala. Kemudian ini pertanyaan yang kedua ya. Saya ingin bertanya, bolehkah kita beristighfar untuk orang tua kita yang meninggal sedangkan dia adalah orang yang mempercayai sihir? Seorang anak ya, yang baik, yang berbakti kepada orang tuanya adalah mendoakan orang tua, baik orang tua masih dalam keadaan hidup ataupun sudah meninggal. Bagaimana kalau sudah meninggal? Maka mendoakan orang tua dengan kebaikan, itu adalah salah satu cara bakti orang tua. Ya, dengan cara salah satu cara bakti anak kepada orang tua. Bagaimana dengan orang tua yang dia mempercayai sihir? Tentunya dalam hal ini seorang anak dia hendaknya berdoa kepada Allah. Ya, kita belum bisa memvonis ketika seorang melakukan dosa besar, bisa jadi itu karena sesuatu, mungkin karena kejahilan, kebodohan dan sebagainya. Kita berharap orang tua seperti itu mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Maka boleh ya, seorang anak dia berusaha untuk tetap mendoakan orang tuanya, karena yang memvonis orang tua itu di zaman kita sekarang banyak orang melakukan karena perbuatan syirik, tapi itu didasari oleh kejahilan atau kebodohan mereka. Maka tetap seorang anak dia sebaiknya tetap mendoakan orang tua, kecuali yang tidak boleh didoakan adalah orang tua yang jelas-jelas non-muslim. Kalau dia memang orang kafir, itu jelas-jelas dia tidak didoakan. Tapi kalau dia masih muslim, maka kita tetap mendoakannya. Wallahu ta'ala alam. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.